Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan hari ini kembali saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama pada hari ini. Dan kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, itulah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan saya ingin membagikan bagian firman Tuhan ini, berkat rohani dari bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, Yesus Gembala yang baik. Saudara, Yesus mengatakan atau Yesus menyebut dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, istilah gembala ini merupakan sebuah istilah yang dipakai dalam dunia peternakan kambing domba. Gembala ini adalah salah satu profesi yang paling umum ya di dalam kehidupan masyarakat di Israel. Nah, seorang gembala hidup di lapangan terbuka. Seorang gembala, dia hidup jauh dari keramaian kota ataupun desa. Dan mereka ini, saudara, bertanggung jawab untuk melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas seperti singa, serigala, beruang, dan juga melindungi domba-dombanya ini dari para pencuri, termasuk juga dari cuaca yang buruk. Nah, meskipun gembala adalah pekerjaan yang umum di Israel, tetapi saudara, profesi gembala ini seringkali dipandang rendah di dalam masyarakat. Mereka seringkali digolongkan dalam status sosial yang rendah. Kenapa? Ini terjadi karena gembala dianggap sebagai seorang yang tidak bersih atau seorang yang najis ya, secara ritual, secara religius, karena mereka harus terus-menerus berurusan dengan kotoran hewan. Mereka juga seringkali berurusan dengan bangkai-bangkai hewan yang mati, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa memenuhi hukum Taurat, secara khusus hukum yang mengharuskan mereka untuk tahir dari segala macam atau segala jenis kenajisan. Tetapi saudara, meskipun demikian, istilah gembala yang seringkali ini dipandang rendah ya, dianggap sebagai profesi yang rendah dalam status sosial masyarakat pada waktu itu. Namun istilah gembala ini, saudara, seringkali dipakai dalam konteks rohani. Ya, istilah gembala ini seringkali dipakai dalam konteks-konteks keagamaan masyarakat Israel pada waktu itu. Misalnya, saudara, Allah itu digambarkan sebagai gembala Israel. Kita bisa baca contohnya di dalam Mazmur pasal 23, satu Mazmur yang sangat terkenal sekali ya, yang ditulis oleh seorang Raja Daud. Kemudian dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-11 dan berbagai teks-teks Alkitab yang lainnya yang menggambarkan Allah itu sebagai seorang gembala bagi umat Israel. Selain itu, saudara, di dalam Alkitab kita juga menemukan bahwa para raja, nabi, imam, ya, mereka juga digambarkan. Mereka juga bahkan ditahbiskan sebagai seorang gembala
bagi umat Israel untuk memimpin, menuntun umat Israel mengenal hukum Tuhan, untuk mengajar mereka, menuntun mereka untuk hidup di dalam apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, kita juga melihat gambaran ini. Misalnya, di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, di situ ditulis bahwa para penatua, ya, di dalam gereja ini digambarkan sebagai gembala bagi jemaat, gembala bagi orang-orang percaya yang mereka pimpin. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, meskipun gembala dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Israel ini dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang hina atau pekerjaan yang rendah, tetapi istilah tersebut seringkali juga dipakai dalam konteks keagamaan di Israel, ya. Dan tentu saja ada makna ketika istilah gembala tersebut dipakai dalam kehidupan rohani atau digunakan dalam konteks keagamaan umat Israel pada waktu itu. Ada banyak hal yang disimbolkan oleh gembala ketika dipakai di dalam kehidupan religius, ketika dipakai dalam kehidupan rohani atau dalam kehidupan keagamaan. Pertama, istilah gembala, saudara, ini adalah simbol daripada kerendahan hati. Pekerjaan seorang gembala dalam masyarakat Israel, tadi saya sudah sampaikan, ini merupakan pekerjaan yang hina dan juga rendah, ya. Ketika istilah gembala tersebut saudara dipakai dalam konteks rohani, dipakai dalam konteks keagamaan, maka maknanya adalah kerendahan hati. Ya, dengan kata lain, hanya orang yang rendah hati sajalah yang mau menjalankan tugas pengembalaan yang dianggap rendah atau yang dipandang hina pada waktu itu. Yang kedua, itulah simbol daripada otoritas dan kepemimpinan yang melayani. Saudara, seorang gembala, dia harus selalu berjalan di depan domba-dombanya. Tujuannya adalah untuk menuntun, untuk mengarahkan domba-dombanya tersebut supaya tidak tersesat. Selain itu, untuk menuntun, untuk mengarahkan domba-dombanya, membawa mereka ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari pelayanan. Ini merupakan sebuah prinsip melayani. Selain itu, saudara, seorang gembala ini pada umumnya mempunyai tongkat. Ya, biasanya tongkat gembala itu ujungnya bengkok, saudara ya. Tapi yang jelas seorang gembala itu umumnya mempunyai tongkat yang tentu saja ada fungsinya. Ya, fungsi dari tongkat seorang gembala antara lain adalah untuk menghalau serigala, untuk menghalau binatang-binatang buas yang berusaha untuk memangsa domba-domba tersebut. Ini bicara tentang fungsi perlindungan, ya. Selain itu, saudara, tongkat itu juga dipakai untuk mengarahkan, dipakai untuk menuntun domba-domba supaya mereka tidak tersesat. Ya, ini bicara tentang fungsi tuntunan dan bimbingan. Ya, selain itu, tongkat seorang gembala juga ini dipakai untuk apa? Untuk menyelamatkan domba yang tersesat. Tongkat seorang gembala itu ujungnya biasanya melengkung, saudara ya, melengkung begini. Ini untuk menggait domba yang terperangkap mungkin di dalam sebuah lubang atau yang terperangkap di tebing jurang. Ini bicara tentang fungsi daripada penyelamatan. Tetapi juga, saudara, tongkat seorang gembala, selain fungsi-fungsi yang tadi saya sudah sampaikan, tongkat seorang gembala juga mempunyai fungsi didikan. Ya, biasanya tongkat itu juga dipakai untuk memukul, ya, domba-domba yang bandel, domba-domba yang tidak mau diarahkan, domba-domba yang berusaha untuk mencari jalannya sendiri. Nah, tongkat gembala biasanya dipakai untuk menarik, untuk memukul domba itu agar kembali kepada kawanannya, agar kembali bisa mengikuti jalan yang benar seperti yang dituntun, yang diarahkan oleh sang gembala. Nah, ini bicara tentang fungsi daripada disiplin. Kemudian yang ketiga, saudara, istilah gembala ini juga merupakan gambaran dari simbol keintiman atau hubungan pribadi. Ya,
Seorang gembala ini mengenal domba-dombanya dengan baik, dan domba-dombanya pun mengenal gembalanya. Ya, ini jelas bicara tentang keintiman, komunikasi, relasi yang akrab antara gembala dengan domba-dombanya. Ini merupakan sebuah simbol dari adanya hubungan pribadi seorang gembala dengan domba-dombanya. Kemudian yang keempat, saudara, itulah simbol penuntun dan pemandu. Seorang gembala yang baik, dia menuntun dan memandu domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Menuntun dombanya untuk bisa menikmati air yang tenang. Membaringkan mereka di padang yang berumput hijau. Menuntun mereka supaya mereka jangan sampai tersesat. Menarik mereka yang berusaha untuk mencari jalannya sendiri supaya kembali kepada jalan yang benar. Ini merupakan simbol dari penuntun dan pemandu. Kemudian yang kelima, saudara, itulah simbol daripada pengorbanan diri. Seorang gembala yang baik adalah seorang gembala yang tidak akan membiarkan domba-dombanya itu dimangsa oleh binatang buas. Ya, dia tidak akan pernah membiarkan mereka dimangsa oleh binatang buas. Dia akan berjuang untuk menyelamatkan domba-dombanya tersebut dari serangan binatang buas, meskipun dia harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Nah, contoh ini kita bisa lihat dari kisah Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Daud yang adalah seorang gembala, ketika dombanya diserang oleh singa atau beruang, atau ketika binatang buas itu mulai memangsa domba-dombanya, Daud dia tidak biarkan domba-dombanya dimangsa oleh binatang buas tersebut. Daud berusaha untuk menyerang binatang buas tersebut, membunuhnya, dan menyelamatkan domba dari cengkraman binatang-binatang buas tersebut. Ini merupakan simbol daripada pengorbanan seorang gembala. Dan yang keenam, istilah gembala ini biasa dipakai sebagai simbol pemelihara dan penyedia kebutuhan. Saudara, seorang gembala yang baik, dia berusaha untuk memastikan domba-dombanya itu tidak kekurangan. Dia akan selalu mengupayakan padang rumput yang terbaik, padang rumput yang berumput hijau, dan juga air yang tenang, sehingga domba-dombanya bisa berbaring dengan tentram, dengan aman, bisa makan, bisa minum dengan tenang. Gembala dia bertanggung jawab untuk kesejahteraan domba-dombanya. Nah, ini merupakan simbol daripada pemelihara dan penyedia kebutuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan seluruh simbol-simbol atau gambaran makna dari gembala dalam konteks rohani atau dalam konteks keagamaan, maka semua simbol-simbol tersebut, saudara, semuanya itu terpenuhi di dalam satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, dia menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus, dia adalah gembala agung kita. Keenam simbol tadi, itu semuanya terpenuhi di dalam pribadinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Nah, apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa kita lihat dari Tuhan Yesus sang gembala yang baik itu berdasarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita ini? Yang pertama, saudara, tanda atau bukti bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik adalah dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-11, di sana dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Nah, saudara, ini merupakan gambaran atau ini merupakan sebuah tindakan yang nyata dari Tuhan Yesus, di mana dia mati di kayu salib dengan sebuah tujuan untuk menyelamatkan umatnya, ya, untuk menyelamatkan domba-dombanya. Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik oleh karena dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia rela berkorban. Dia rela mati untuk keselamatan daripada domba-dombanya. Nah, saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib ini bukan sebuah tragedi kemanusiaan, saudara ya. Tetapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini mempunyai
sebuah tujuan yang amat sangat mulia. Apa itu? Itulah untuk menyelamatkan domba-dombanya, untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Menyelamatkan dari apa? Pertama, menyelamatkan dari perbudakan dosa atau kuasa dosa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, ini telah membuat umat manusia semua berada di bawah kuasa dosa. Saudara dan saya, kita semua ini diperbudak oleh dosa, sehingga seluruh hati, pikiran, dan perbuatan kita dikendalikan oleh dosa untuk melakukan dosa. Ini dicatat dengan jelas di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Tetapi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui kematian Kristus di kayu salib, kita dibebaskan dari kuasa dosa, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Dan oleh karena kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka kita juga diberi kuasa untuk melawan dosa, untuk memerangi dosa, untuk mematikan setiap keinginan dosa yang terus berusaha untuk menguasai kita. Nah, inilah tujuan daripada kematian Kristus di kayu salib, untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, dari kuasa dosa, sehingga saudara dan saya tidak lagi berada di bawah perbudakan atau kuasa dosa. Saudara dan saya tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan dosa. Saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi saudara dan saya sekarang hidup dalam persekutuan kekal dengan Tuhan, bahkan diberi kuasa untuk melawan, memerangi, mematikan setiap keinginan dosa yang terus berusaha untuk menguasai kita. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus mati di kayu salib? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa atau murka Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut. Saudara, dosa bukan hanya memperbudak kita, tetapi juga membawa kita kepada kebinasaan kekal. Dosa membawa kita kepada murka dan hukuman Tuhan. Dan Alkitab mencatat, setiap orang yang berdosa, dia pasti akan menerima hukuman dan murka Allah. Nah, melalui kematian Kristus di kayu salib, kita dibebaskan dari hukuman dan murka Allah tersebut. Kematian Kristus di kayu salib adalah untuk apa? Untuk menanggung murka dan hukuman Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita oleh karena kehidupan kita di dalam dosa. Kita yang seharusnya menanggung murka, menanggung hukuman Allah akibat dosa-dosa kita tersebut. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, Kristus menggantikan kita. Sehingga dengan demikian kita diluputkan, dibebaskan dari murka Allah tersebut. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, saudara, Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita dengan tujuan untuk menyelamatkan kita dari apa? Dari ikatan kuasa iblis. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua kita yang hidup di dalam dosa ini berada di bawah kuasa iblis. Dan karena kita ini berada di bawah kuasa iblis, maka kita mengikuti apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan iblis. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 44a berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Inilah kehidupan ketika kita belum diselamatkan. Kita berada di bawah kuasa iblis dan apa yang menjadi keinginan iblis, itulah yang selalu kita inginkan. Kenapa? Alkitab mencatat, Yesus berkata, iblis yang menjadi bapa kita. Sehingga kita selalu ingin melakukan apa yang menjadi keinginan atau kehendak bapa kita, itulah iblis. Ya, jadi iblis memperbudak kita. Sehingga kita ini suka sekali untuk melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan iblis. Bahkan saudara, iblis bukan hanya memperbudak kita supaya kita melakukan keinginan-keinginannya saja, tetapi juga iblis ingin membunuh kita. Iblis mencuri jiwa kita. Iblis ingin membinasakan kita. Lihat di dalam pasal yang ke-10, ayat 10a dari Injil Yohanes, di situ dikatakan, pencuri datang
hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Inilah pekerjaan iblis. Dia ingin menghancurkan saudara dan saya. Dia ingin membinasakan saudara dan saya. Tetapi saudara, melalui kematian Kristus di kayu salib, kita dibebaskan dari kuasa iblis. Dibebaskan dari kuasa iblis. Ibrani pasal 2 ayat 14-15 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, maksudnya dengan jalan kematian Kristus yang memusnahkan iblis itu, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah pertama, untuk memusnahkan iblis, untuk menghancurkan iblis yang berusaha untuk membinasakan kita. Dan yang kedua, kematian Kristus untuk apa? Untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari cengkraman, dari ikatan kuasa iblis yang berusaha untuk membunuh dan membinasakan kita. Sehingga dengan demikian, saudara dan saya, kita tidak lagi berada di bawah kuasa iblis yang memiliki keinginan untuk membunuh dan membinasakan kita, tetapi sekarang kita berada di dalam Tuhan dan mengalami hidup yang kekal, mengalami hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah saudara, inilah kebaikan dari Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu. Ya, itulah memberikan nyawanya bagi kita yang adalah domba-dombanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan dari kuasa dan kutuk dosa, dan juga supaya saudara dan saya dibebaskan, dilepaskan dari kuasa iblis, dan memberikan kepada kita hidup yang kekal bersama dengan Allah. Jadi saudara, jika saudara ingin dilepaskan dari kehidupan dalam dosa, jika saudara ingin dibebaskan dari ancaman kebinasaan kekal, kutuk murka Tuhan, dan juga jika saudara ingin dibebaskan dari ikatan kuasa-kuasa iblis, maka tidak ada jalan yang lain. Saudara harus datang kepada Kristus, karena dialah yang berkuasa untuk membebaskan saudara dari itu semua. Hanya Yesus Kristus saja yang bisa melepaskan saudara dari semuanya itu, dan tidak ada yang lain. Yang kedua, saudara, Yesus menyebut dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Apa kebaikan yang Yesus tunjukkan sebagai seorang gembala kepada domba-dombanya? Itulah dia mengenal domba-dombanya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Saudara, istilah mengenal ini berbicara tentang keintiman. Bicara tentang relasi pribadi. Bicara tentang perhatian dan kepedulian. Nah, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus dia memiliki persekutuan yang intim. Tuhan Yesus memiliki persekutuan yang akrab, erat dengan kita yang adalah domba-dombanya secara pribadi. Sebagai seorang gembala yang baik, tentu dia menjalin persekutuan yang intim, yang akrab, yang erat dengan kita secara pribadi. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus dia bersekutu, dia berkomunikasi. Dia juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita yang adalah domba-dombanya. Dia berkehendak. Dia menginginkan supaya kita mengalami kelimpahan hidup di dalam dia. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah saudara, inilah kebaikan yang ditunjukkan oleh Kristus Gembala kita. Apa itu? Dia mengenal kita yang adalah domba-dombanya. Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Dia ingin menjalin sebuah hubungan relasi yang akrab, yang intim dengan kita. Ini merupakan bukti daripada kebaikan Yesus, Sang Gembala yang baik itu. Dia bersekutu, dia menjalin relasi, dia berkomunikasi dengan kita,
Bahkan dia juga memperhatikan, dia juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita yang adalah domba-dombanya. Kemudian yang ketiga, saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Kebaikan seperti apa yang Yesus tunjukkan sebagai seorang gembala yang baik? Itulah dia menuntun domba-dombanya. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, domba-domba itu harus kutuntun juga. Kalau kita lihat ayat ini, konteksnya adalah pertama, Yesus adalah gembala bagi setiap orang percaya yang ada di berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Istilah domba-domba lain yang bukan dari kandang ini dalam ayat 16, ini mengandung arti umat kepunyaan Tuhan yang berasal dari bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel. Mereka ini semua akan percaya dan mendengarkan Kristus, dan mereka semua, baik itu umat percaya yang berasal dari bangsa Israel maupun dari bangsa-bangsa lain, akan dipersatukan Kristus sebagai satu kawanan. Itulah umat Allah atau gereja yang universal, di mana Kristus adalah gembala mereka. Yang kedua, bagian ini bicara tentang keselamatan di dalam Kristus terbuka bagi semua bangsa. Bukan hanya umat Israel saja yang mengalami keselamatan di dalam Kristus, tetapi juga kepada semua umat Tuhan dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Kristus. Yang ketiga, ayat 16 ini juga bicara tentang kesatuan umat Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Kristus dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa ini disatukan di dalam Kristus, ya, Sang Gembala Agung mereka. Nah, kesatuan ini, saudara, jelaslah bukanlah hasil usaha manusia, tetapi karya Roh Kudus sendiri yang mempersatukan umat Tuhan di bawah kepemimpinan Kristus, Sang Gembala Agung tersebut. Jadi, saudara, kebaikan Kristus Sang Gembala Agung itu adalah memanggil semua orang berdosa, apapun latar belakang suku, bangsa, dan bahasanya. Tuhan Yesus panggil mereka semua untuk mengalami pertobatan, untuk mengalami pengampunan dosa di dalam Kristus, dan semua mereka dipersatukan menjadi umat Allah, domba-dombanya, umat kepunyaan Allah sendiri yang dikuduskan bagi Dia. Ya, jadi apapun latar belakang agama saudara, ya, status sosial, suku, bangsa, dan bahasa, Tuhan panggil saudara untuk mengalami pertobatan, pengampunan dosa di dalam Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan menjadi bagian dari umat Tuhan, menjadi domba-domba Tuhan, di mana Kristus adalah Sang Gembala Agung mereka. Nah, saudara, inilah 3 kebaikan yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, ya. Tetapi saudara, selain kita melihat bukti-bukti kebaikan dari Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik itu, di dalam teks ini juga kita melihat, ya, bagaimana sesungguhnya ciri daripada domba-domba Kristus itu. Ya, tentu saja ada ciri dari domba-domba yang adalah kepunyaan Kristus. Apa itu? Pertama, saudara, mengenal Kristus Sang Gembalanya. Ayat 14, ya. Domba-dombaku mengenal aku. Ya. Tadi kita sudah lihat bersama, ya, bahwa istilah mengenal di sini mempunyai makna keintiman, relasi pribadi, perhatian, kepedulian, komunikasi yang akrab, dan sebagainya. Nah, ciri daripada domba-domba Kristus adalah dia memiliki keintiman, dia memiliki keakraban dengan gembalanya. Ciri daripada domba Kristus adalah dia punya relasi pribadi dengan gembalanya. Ya. Nah, saudara, kalau kita ini adalah domba-domba Kristus, maka kita pasti selalu ingin bersekutu dengan Kristus Sang Gembala kita, bukan? Ya, kita pasti ingin selalu bergaul dengan Kristus. Kita pasti selalu ingin berelasi, berkomunikasi dengan Kristus yang adalah gembala kita.
Ya, kita pasti rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Kristus yang adalah Sang Gembala kita. Aneh kalau ada orang Kristen mengklaim bahwa saya adalah domba-dombanya Kristus, tetapi tidak suka bersekutu dengan Kristus. Tapi tidak suka untuk menjalin komunikasi, relasi yang akrab, yang intim dengan Kristus setiap hari. Bisa jadi itu bukan domba Kristus, ya. Karena domba Kristus cirinya adalah dia mengenal Kristus. Domba-dombaku, kata Yesus, ya. Dia mengenal aku. Ya, artinya memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Artinya membina komunikasi, membina relasi, membina keintiman, membina komunikasi dengan Kristus. Yang kedua, saudara, ciri daripada domba Kristus, ayat yang ke-16, mendengarkan suara Kristus. Mereka akan mendengarkan suaraku, kata Yesus. Ya. Nah, domba-domba Kristus pastilah mengenal suara gembalanya. Bukan hanya mendengar suara gembalanya, tetapi juga mengikuti suara gembalanya. Kenal, dengar, ikuti suara gembalanya. Nah, saudara, istilah mendengar di sini bukanlah mendengar sambil lalu atau mendengar kemudian melupakan. Bukan. Istilah mendengar di sini adalah mendengar dengan sangat hati-hati, mendengar dengan sangat memberi perhatian. Mendengar di sini mempunyai arti mendengar untuk taat, mendengar untuk tunduk, mendengar untuk ikut instruksi, mendengar untuk senantiasa turut kepada pimpinan, tuntunan, kehendak daripada Sang Gembalanya. Ya. Nah, jika kita ini adalah domba-domba Kristus, maka kita pasti pertama membedakan suara Kristus dengan suara-suara lainnya. Kita bisa membedakan mana suara Kristus, mana suara iblis, mana suara diri sendiri, mana suara orang lain. Kenapa? Karena kita membina relasi. Karena kita seringkali berkomunikasi. Karena kita seringkali intim dengan Kristus. Ya. Nah, jika kita adalah domba-domba Kristus, maka selain kita bisa membedakan suara Kristus dengan suara-suara yang lainnya, kita juga pasti akan suka mendengarkan firman Kristus dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Suka. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka dengan firman Kristus. Suka untuk mendengar dan melakukan firman Kristus. Nah, jika kita adalah domba-domba Kristus, maka kita pasti akan senantiasa taat, tunduk, patuh kepada apa yang menjadi pimpinan, tuntunan, dan kehendak Kristus yang adalah gembala kita. Saudara, kalau kita ini adalah domba-domba Kristus, maka kita tidak akan mendengarkan dan mengikuti suara-suara asing, melainkan kita hanya mendengarkan dan mengikuti suara Kristus saja. Lihat di dalam Yohanes 10 ayat 4-5, di situ dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara, ini bisa terjadi kalau kita memiliki komunikasi yang intens dengan Kristus Sang Gembala kita. Kita akan membedakan, kita akan mampu membedakan mana suara Kristus Sang Gembala kita, mana suara-suara asing yang bisa menyesatkan kita. Oleh sebab itu, hati-hati terhadap suara-suara asing yang berusaha untuk menyerupai suara Kristus yang bertujuan untuk menyesatkan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita lari dari suara-suara asing. Itulah ajaran-ajaran sesat. Itulah tipu muslihat iblis. Itulah muslihat daripada kesenangan dosa. Itulah tipu muslihat kesenangan dan kenikmatan dunia ini. Mari kita lari dari itu semua. Kita bisa membedakan mana suara Kristus dan mana suara yang asing hanya ketika kita menjalin relasi dan komunikasi dengan Kristus Sang Gembala kita. Oleh sebab itu, mari kita mengenal Kristus. Mari kita mendengarkan suara Kristus, mengikuti suara Kristus, dan mentaati suara Kristus. Nah, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan melalui video ini. Kiranya menjadi berkat, dan mari kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita,
dan mari kita tunduk kepada Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan firman-Nya. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.